Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Ku, dan milik-Ku adalah milik-Mu. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak lagi ada di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus, beberapa hari yang lalu saya mengunjungi mahasiswa saya yang sedang praktek mengajar di sebuah balai desa yang dekat tempat rumahnya. Ada sekitar 12-an anak usia SD yang berkumpul di situ dan tampaknya sedang belajar bahasa Inggris. Saya agak ragu dengan mahasiswa saya mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak SD. Saya tanya, "Lu serius ngajarin anak-anak SD bahasa Inggris?" Dia menjawab, "Seriuslah Rom. Coba aja dites anak-anak itu, mereka pinter bahasa Inggris." Lalu saya dikenalkan pada anak-anak itu dan saya mulai bertanya, "Wah, kalian sudah pinter bahasa Inggris semua ya?" Saat mereka menjawab, saya mulai merasa agak ada sesuatu yang aneh ketika mereka hampir bersamaan menjawab bahasa Inggris kecil dan sambil menjentikkan jarinya itu. Lalu saya bilang, "Oke, kalau bahasa Inggris memang kecil, coba sekarang buat satu kalimat dalam bahasa Inggris." Saya beri waktu 3 menit.
serentak lagi mereka menulis, dan gak sampai 1 menit mereka sudah tunjuk jari semua, sudah rom. Saya coba lihat, dan salah satu buku dekat anak di depan saya buka, tulisannya Bluetooth device has connected successfully. Saya buka sebelahnya, saya buka lagi, tulisannya sama, Bluetooth device has connected successfully. Saya nggak percaya, kok ini sama. Saya lihat satu lagi dan sama juga, Bluetooth device has connected successfully. Mahasiswa saya ketawa. Saya tanya, ini apaan sih? Mahasiswa saya langsung buka HP dan terdengarlah lagu TikTok. Lo kenal Veronica kok? Veronica yang Om Strompung anak Niko gitu. Saya langsung tepuk jidat. Saya sudah terlalu tua. Dan ini adalah generasi cucu-cucu saya, anak-anak milenial ini. Dan inilah generasi TikTok. Saya langsung minder, dan ada satu anak, romonya nggak gaul, romonya jadul, romonya kuno. Saya langsung habis sudah melihat anak-anak milenial ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Tepatnya sebetulnya adalah besok pagi. Dan Hari Komunikasi Sosial ini adalah hari rayanya kami yang bekerja di dunia komsos, di dunia komunikasi sosial. Saya dulu tukang buat mimbar agama, sekarang buat film-film. Nah, kalau di Kota Baru ini ada yang pegang kamera yang lagi nyorot saya, itu kelompok KDS, Kobar Digital Service. Ini adalah orang-orang yang merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Dan selalu setiap tahun Bapak Suci mengeluarkan dokumen gereja, pesan untuk orang-orang yang bekerja di dunia komsos ini dan untuk kita semua. Dan tahun 2026 ini adalah perayaan Hari Komunikasi Sedunia yang ke-60 dengan pesan yang sangat kuat dari Bapak Suci Leo ke-14 adalah menjaga suara dan wajah manusia. Ada apa dengan suara dan wajah manusia? Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bersyukur atas segala macam bentuk perkembangan teknologi yang kita alami sampai saat ini. Sekarang ini banyak hal bisa dilakukan dengan bantuan AI, Artificial Intelligence. Tetapi tidak bisa dimungkiri juga bahwa AI ini sering juga dipakai untuk kejahatan dan penipuan dengan memalsukan data-data manusia dengan menggunakan jasa AI. Ketika semua bisa di AI kan, manusia justru seperti kehilangan jati dirinya. Maka pesan Bapak Suci untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini sangat jelas. Menjaga suara dan wajah manusia. Bapak Suci Leo ke-14 mengatakan dalam suratnya, wajah dan suara adalah ciri khas setiap orang. Keduanya menunjukkan jati diri manusia yang unik dan tak tergantikan. Dengan mengutip kata-kata Santo Gregorius, Bapak Suci juga menekankan bahwa wajah manusia adalah pantulan kasih Allah sendiri. Maka wajah dan suara manusia itu adalah suci, asli, diciptakan oleh Tuhan sendiri dengan kasih. Maka manusia berelasi dengan sesamanya juga membawa wajah dan suara Allah yang asli, unik, dan penuh kasih itu. Dan hal ini juga
sejalan dengan bacaan Injil hari ini, bagaimana digambarkan Yesus mendoakan kita semua murid-murid yang dikasihinya itu. Kita semua adalah milik Allah dan kita sedang berziarah di dunia ini dengan segala macam godaan duniawi kita ini. Yesus berdoa untuk kita agar kita selamat dalam peziarahan kita di dunia ini, agar akhirnya kita bisa kembali kepada Bapa di surga, Sang pemilik kehidupan itu sendiri. Kita adalah ciptaan yang suci, citra Allah sendiri, gambar Allah sendiri. Kita harus menjaga citra Allah itu, gambar Allah yang ada di dalam diri kita. Di tengah-tengah dunia yang penuh kepalsuan ini, di era di mana segala macam kepalsuan bisa dibuat dengan kecanggihan teknologi di era digital ini. Bapak Ibu yang masih suka marah-marah sama anaknya, apalagi jika sampai melakukan kekerasan fisik maupun mental, berhentilah marah-marah saat ini juga. Karena anak-anak kita bukan milik kita saja, tetapi mereka adalah milik Allah yang mencintai anak-anak kita ini. Bapak Ibu yang masih suka memaksakan keinginan dan cita-citanya kepada anak-anaknya, berhentilah memaksakan kehendak Anda kepada anak-anak Anda. Karena mereka semua diciptakan Allah secara unik dengan kasih Allah yang suci. Biarkan mereka tumbuh secara alami seturut kehendak Allah sendiri. Dan anak-anak yang sampai sekarang masih musuhan, mendiamkan godaan dengan orang tua kalian, mulailah berdialog dengan orang tua kalian, karena mereka adalah orang-orang kepercayaan Tuhan yang selalu menjaga kalian dari tipu daya dunia ini. Merekalah yang dipercaya untuk menjaga wajah dan suara kalian yang adalah pancaran kasih Allah sendiri. Suatu hari saya misa di sebuah lingkungan, dan misa di lingkungan yang lumayan penuh, dan selalu ibu-ibu itu ada di depan, lalu bapak-bapak di belakang. Maka kalau ibu-ibu di depan, saya cenderung menggoda ibu-ibu ini. Maka saya bertanya pada ibu-ibu yang di depan, ibu-ibu, kalau Anda punya anak perempuan yang sudah mulai pacaran dan yang mendekati anak laki-laki yang rambutnya awut-awutan, yang kanan merah, yang kiri kuning, dan pakai rantai-rantai itu, dan naik motor yang gelonggongan dari depan, dari pintu gerbang desa sudah terdengar sampai rumah kalian. Dan ketika mengetuk pintu, lalu kalian ketemu Anda sekalian, lalu dia tanya, "Halo, nyokapnya dia. Apakah Anda akan memberikan anak Anda pada laki-laki semacam ini?" Lalu semua ibu serentak, "Tidak, Romo. Kenapa? Nanti anak saya cuma dimendemin saja sama suaminya." Oke, lalu datanglah laki-laki kedua. Kalau ngapel ganti-ganti mobil. Pertama pakai Fortuner, besok pakai Pajero,
dan wanginya itu dari ujung desa sudah terdengar tercium kalau sudah mau datang. Dan konon bapaknya adalah pengusaha dan punya mall di mana-mana. Apakah Anda akan berikan anak Anda pada laki-laki semacam ini? Semua mulai ragu, diem. Tapi lalu ada dua ibu yang tunjuk jari. Ya ibu, gimana? Saya tidak berikan Romo. Kenapa? Jangan-jangan anak koruptor itu. Wah. Lalu yang satunya, saya juga enggak, nanti kalau jadi menantu saya dikira mertua matre. Oh oke. Baik, nah sekarang datanglah laki-laki ketiga. Sederhana, kalau datang ya naik motor, kalau ngapel bawa kitab suci, bawa mada bakti, rosario. Langsung ibu-ibu tuh rebutan semua, itu tipe saya berikan anak saya pada laki-laki yang semacam ini. Saya yang langsung protes, enggak, ibu-ibu itu frater. Aku ngapel kok pakai kitab suci, pakai rosario, itu frater. Maka saya bilang, tidak ibu-ibu, kalau ada frater, ada romo yang ngapel anak Anda, lapor ke saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita semua saling menjaga antara orang tua dan anak, karena kita sama-sama citra Allah. Kita diminta untuk menjaga wajah dan suara kita, karena kita anak-anak Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, yang segala abad. Amin.